penelitiannya ya? Udah semua, Pak. Cuman kendalanya, yang sering dialami itu waktu, pertemuan itu terkadang ini, Pak, sama sasarannya itu kayak, dimundur-mundurin gitu, Pak, karena terhambat sama aktivitas, eee, guru sama wali muridnya itu untuk saat ini, masih padat gitu, Pak. Oke. Oke, makasih Selvi. Lanjut ke Sofia. Monggo Ya, Sofia. ya. Jadi progres saya untuk minggu ini, saya sudah melakukan survei lokasi KKN pada hari pertama, yaitu saya menemukan mitra sasaran seorang penjual jamu gendong. Selanjutnya pada hari kedua melakukan mengikuti penerjunan secara resmi. Hari ketiga melakukan penyampaian surat tugas kepada Balai Desa. Jadi di sini desa saya yaitu di Desa Kalibaru Wetan, Pak. Oke. Selanjutnya, di hari selanjutnya menyampaikan surat tugas kepada RT setempat. Di hari berikutnya melakukan observasi dan identifikasi masalah pada mitra, yaitu Ibu Emi. Jadi di sini permasalahannya itu ada di pemasarannya, Pak. Di masa pandemi sekarang ini, pemasaran produk jamunya ini sedikit menurun dan juga mengalami penurunan pendapatan seperti itu. Oke, untuk tugas minggu pertama sudah semua? Untuk tugas minggu pertama saya sudah mengupload berita desa, membuat kanvas, Oke. membuat roadmap, juga upload video untuk minggu pertama. Oke. Oke, terima kasih Sofia. Lanjut ke Ajeng. Baik Pak, jadi progres saya minggu yang pertama saya sudah menghubungi sasaran, lalu hari selanjutnya saya mengikuti serah terima tugas dan penerjunan KKN dari UNED ke sasaran, lalu hari selanjutnya saya melakukan observasi permasalahan dan potensi pada sasaran. Jadi di sini permasalahannya para siswa SD itu cenderung merasa cepat bosan kalau belajar sendiri di rumah, Pak. Terus hari selanjutnya saya membuat kanvas program kerja saya, lalu membuat roadmap KKN. Lalu hari selanjutnya itu saya membantu desa tracking dan entry data vaksinasi kedua. Karena di kecamatan saya itu anak-anak yang KKN disuruh untuk membantu kegiatan vaksinasi di desa, Bapak. Lalu kegiatan selanjutnya saya mengidentifikasi masalah dan membuat video mingguan. Oke. Makasih Ajeng. Lanjut ke Adelia. Progres saya untuk minggu pertama KKN ini adalah yang pertama setelah penelitian, saya langsung menemui sasaran untuk kasih masalah apa saja yang menghambat UM ini. Kemudian saya menyampaikan beberapa proker saya untuk UMKM. Kebetulan akan kita lakukan ke depannya untuk UMKM ini lebih baik daripada beberapa produknya kan pemasarannya melalui digital marketing. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Lanjut ke Firlana. Oke, baik, terima kasih Bapak izin untuk menyampaikan untuk yang minggu pertama apa saja yang saya lakukan. Untuk yang pertama, hari pertama saya terjun penerjunan KKN langsung ke kantor Kelurahan Boyolangu. Selain itu juga mengikuti acara penerjunan, juga mengidentifikasi dan berbincang-bincang dengan Pak Lurah tentang terkait permasalahan yang ada di kelurahan dan juga bertanya hasil bumi yang ada di daerah Boyolangu untuk yang paling banyaknya apa
beliau menjawab banyaknya, yang paling banyak adalah beras. Jadi beras itu nanti saya bikin untuk suatu tata cara nanti membuat MPASI menggunakan berbahan dasar dari beras. Lalu untuk yang hari keduanya saya ke Ibu Bidan Tuti, Ibu Bidan yang ada di desa di Kelurahan Boyolali, menanyakan tentang permasalahan-permasalahan kesehatan apa saja yang ada di Boyolali. Jadi mulai dari AKI, AKB, dan juga stunting. Lalu selanjutnya saya merangkum dari semua dari permasalahan semuanya, lalu membuat kanvas dan juga roadmap, lalu membuat video juga sudah, lalu berita desa juga sudah saya buat, dan juga pada hari terakhir juga pengisian untuk logbook. Mungkin itu dari saya, Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut ke Alisa Safa. Halo Bapak, Ya, dengar ya Pak? Terdengar ya ya? dengar. Oke, progres saya selama 1 minggu ini sebenarnya sebelum penerjunan itu saya sudah melakukan wawancara awal nih Pak kepada kepala desa sama pihak Pok Darwis namanya, kayak kelompok sadar wisata di sana. Terus jadi waktu saya sudah penerjunan, saya sudah punya program kerja yang akan dilakukan. Lalu 1 hari setelah penerjunan itu saya melaksanakan wawancara lebih lanjut kayak survei tempatnya, terus habis itu melihat badan usaha, kan saya ngambil BUMDes ya Pak, melihat badan usahanya yang akan saya buatkan, website ini, saya solusinya tuh membuat website pembukuan sama website integrasi, per badan usaha gitu Pak. Jadi website-nya ada 2. Terus habis itu sudah melakukan survei, lalu besoknya lagi saya datang sana lagi untuk penyusunan fitur-fitur dan lebih detail fiturnya lagi juga, karena kan kalau buat website kan fiturnya banyak ya Pak, jadi saya harus terus konsultasi sama pihak Pok Darwis dan kepala desanya yang di sana. Lalu untuk beberapa hari ini, 3 hari terakhir, saya membuat progres desain untuk websitenya sendiri. Mungkin besok sudah jadi dan saya juga membuat video, membuat tugas-tugasnya kayak roadmap dan kanvas juga sudah, dan saya juga sudah mengajukan berita desa, dan insya Allah akan mengadakan penyuluhan offline pada hari Minggu besok. Kira-kira dengan 5 orang kuotanya, karena offline ya Pak, jadi nggak banyak-banyak. Itu saya akan mempresentasikan desain sistem alurnya Pak, kepada orang-orang BUMDesnya. Gitu. Oke, terima kasih Alisa. Lanjut Terima ke kasih, Bapak. Aditya Nur Pratama. Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang minggu pertama sendiri, sebelumnya saya sudah konfirmasi ke Bapak tentang ini pergantian UMKM karena UMKM yang awal udah sakit gitu Bapak. Ya. Jadi untuk yang minggu pertama sudah buat roadmap, kanvas sama video minggu pertama dan juga berita desa. Untuk minggu selanjutnya, minggu kedua ini nanti saya mau mengadakan pelatihan terhadap sasaran sendiri untuk ini produk olahan. Jadi ini kan saya ambilnya budidaya tambak ikan gurame. Nah, bapaknya itu mengaku kalau pemasaran selama COVID ini kurang menurun sekitar 50-70%. Nah, saya inisiatif untuk membuat produk olahan dari ikan gurame sendiri, nanti itu permintaan pasar gitu Bapak. Jadi kita sistemnya nanti pre-order seperti itu. Jadi kita buatkan beberapa menu tentang ikan gurame gitu sih Bapak untuk minggu kedua nanti. Oke, terima kasih Aditya. Lanjut ke Andri Wianto. Iya Bapak. Jadi untuk minggu pertama itu saya observasi ke sasaran, lalu selanjutnya permasalahannya itu di masalah pengemasan sama itu Pak, pemasaran. Jadi dari UMKM-nya sendiri itu masih memasarkan menitipkan dagangannya ke
itu apa namanya, sayur keliling gitu Pak. Jadi Oke. dan menerima pesanan jika ada yang pesan. Nah, jadi dari sini saya untuk minggu selanjutnya itu ingin membuatkan pengemasan dan branding dari UMKM tersebut. Dan pemasarannya mungkin meluaskan pasar karena biar nggak hanya menitipkan di kayak sayur keliling gitu loh Pak. Kalau di pasar-pasar gitu. Nah, untuk tugas-tugas berita desa sudah, terus logbook, Canva juga sudah Pak. Video belum ya? Video sudah Pak. Sudah, oke. Oke, terima kasih Andri. Lanjut ke Sama-sama. Asniar. Iya, Bapak. Halo, Ya, halo. apakah Ya, masuk? terdengar. Oke, jadi hari pertama itu tanggal 11 Agustus, Pak. Saya sudah izin ke koordinator tempat melaksanakan KKN, yaitu Kelurahan Kelata. Di situ saya diarahkan untuk langsung berkoordinasi dengan Pak RT tempat sasaran saya, yaitu di RT 6. Jadi saya banyak konsultasi sama Pak RT. Lalu saya juga sudah memilih sasaran dan permasalahannya itu adalah kurangnya optimalisasi nilai bisnis pada saat pandemi, Pak. Jadi saya berencana mengoptimalkan nilai bisnis dengan merumuskan strategi bisnis yang mencakup marketing dan branding seperti itu. Lalu juga saya observasi pesaing di lingkungan sekitar sasaran. Lalu hari kedua saya mengikuti penerjunan. Lalu saya sudah membuat kanvas, roadmap, lalu juga video juga sudah. Saya juga sudah berdiskusi dengan sasaran terkait program. Saya juga sudah membuat berita desa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Asniar. Lanjut ke Aulia. Ya, Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ya, jadi untuk minggu pertama kemarin saya di hari pertama itu sudah survei desa, Pak. Survei desa dan mencari seperti potensi desa dan data-data yang saya perlukan dalam menjalankan KKN ini. Di hari selanjutnya saya ikut penerjunan. Di hari selanjutnya saya ke lokasi sasaran untuk menyampaikan rencana program kerja yang akan saya lakukan selama KKN ini. Untuk di hari selanjutnya itu kan ada beberapa masukan juga di hari ketiga itu saat saya memaparkan rencana program kerja saya. Jadi ada sedikit saya revisi dan di hari keempat saya diskusikan lagi dengan sasaran tempat saya. Untuk sasaran saya itu adalah penjahit Bapak yang ada di Desa Sepanjang Glenmore. Di hari selanjutnya saya wawancara juga Pak, mengetahui masalah yang ada pada sasaran saya, di mana sasaran saya itu penjualan itu sangat minim, apalagi pandemi gini ya Pak, banyak sekali acara yang tidak bisa dilangsungkan sehingga orderan jahitan berkurang. Dan juga dari Ibu Zaimah sendiri sebagai sasaran saya mengatakan bahwa namanya juga penjahit kecil, jadi pemasarannya juga hanya lingkup situ saja Bapak. Dari permasalahan yang ada, saya merancangkan program kerja di mana yang pertama saya membantu branding dan pengemasan produk. Kenapa? Karena untuk meningkatkan citra produk Bapak. Dari produk Ibu itu, untuk selanjutnya saya bawa ke pemahaman terkait digital marketing. Jadi produk penjahit tersebut bisa dijualkan ke digital pakai digital marketing. Jadi bisa keluar daerah, ke luar kabupaten juga bisa gitu Bapak. Dan juga saya berencana membuat pendampingan terkait inovasi produk. Jadi walaupun tidak ada orderan, jadi gimana kita menggunakan bahan yang ada untuk membuat sebuah produk baru Bapak. Dan itu juga sudah saya diskusikan akan membuat apa pada saat pendampingan inovasi dan kreativitas produk itu Bapak. Untuk memasuki tahap kedua ini, saya juga sudah mulai mengajukan kelas, tapi belum di-ACC juga sama LP2M. Saya kemarin juga sudah mengupload video, terus berita desa, dan lain-lain sudah saya kerjakan.
di sini sekarang progres saya sampai pada penyiapan materi untuk pelatihan branding dan pengemasan produk. Seperti itu, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Aulia. Lanjut ke Anggita. Ya, Ya, monggo, suaranya sudah terdengar. ya. Di minggu pertama saya melakukan observasi untuk menentukan sasaran UMKM saya, dan sasaran UMKM saya ini yaitu yang bergerak di bidang masker kain. Kenapa masker kain? Karena saya berpikir untuk pemerintah tahun ini menyarankan untuk pemakaian double masker, jadi saya berpikir kalau masker kain ini bisa lebih bagus ke depannya. Lalu sosialisasi, saya memperkenalkan program saya, lalu sosialisasi pemasaran menggunakan marketplace, dan pelatihan menggunakan sosial media dan juga marketplace. Yang kemudian minggu kedua saya akan membantu dalam itu. Sasaran saya ini terdapat kekurangan di kemasan, jadi saya akan membantu untuk memperbaiki kemasannya agar lebih menarik orang untuk membeli, dan juga agar lebih bagus. Lalu ada dokumentasi produk juga agar ketika ditaruh di upload di media sosial atau di marketplace ini barangnya terlihat lebih bagus, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi. Lanjut Mila. Baik, terima kasih Bapak. Untuk minggu pertama dari program saya yang sudah dilakukan yaitu diskusi program kerja bersama sasaran. Kemudian setelah itu saya juga mencari informasi tentang kondisi dan potensi wilayah di desa saya KKN bersama sasaran saya. Setelah itu untuk tahap terakhirnya, minggu pertama, yaitu menetapkan produk usaha bersama sasaran. Kemudian dilanjutkan di minggu kedua sudah masuk ke tahap menentukan kemasan produk bersama sasaran sama menentukan logo produk. Untuk tugas-tugas di minggu pertama sudah selesai, seperti kanvas, roadmap, kemudian berita desa dan video sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Lanjut Intan. Baik Bapak, di minggu pertama saya sudah melakukan observasi terhadap masyarakat, dan di sana saya menemukan bahwa masih banyak anak usia dini yang kesadarannya kurang akan penggunaan masker ketika di luar rumah. Maka dari itu saya berinovasi untuk memberikan pelatihan keterampilan untuk membuat masker untuk anak usia dini, dan hal itu membuat mereka meningkatkan keterampilan mereka dan kreativitas mereka di sela-sela pembelajaran mereka di sekolah. Dan tugas-tugas di minggu pertama sudah selesai, termasuk kanvas, roadmap, berita desa, logbook, dan juga video. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nadia. Lanjut Anissa Rahmatika. Baik, Bapak. Di minggu pertama itu saya yang pertama melakukan diskusi mengenai mekanisme kegiatan serah terima itu pada tanggal 11. Yang selanjutnya pada tanggal 12 itu mengikuti kegiatan seremoni dengan pihak desa. Yang tanggal 13-nya melakukan pelaksanaan acara serah terima di Kecamatan Glaga. Lalu pada hari Sabtu, saya dengan pihak guru di SDN 1 Kampung Anyar melakukan asesmen atau identifikasi masalah yang mana ditemukan permasalahan bahwa di era pandemi seperti saat ini itu pembelajaran seharusnya dilakukan secara daring. Namun di SDN 1 Kampung Anyar itu sendiri itu masih belum menerapkan pembelajaran secara daring. Nah, jadi siswa-siswanya itu cuman dikasih tugas-tugas saja, jadi tidak ada kayak seperti tatap muka melalui kegiatan Zoom dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pada tanggal 15
saya melakukan perencanaan intervensi program kerja, di mana menyusun program kerja, melakukan edukasi mengenai pembelajaran digital, serta melakukan edukasi mengenai pengelolaan limbah, yang bertujuan untuk membentuk karakter anak agar supaya peduli dengan lingkungannya. Lalu pada hari Senin tanggal 16 dan pada hari Selasa tanggal 17 menyelesaikan tugas-tugas seperti kanvas, terus berita acara, logbook, video, dan matriks, roadmap. Sudah, Bapak. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih Anissa. Lanjut ke Wisnu Daman. Baik Bapak, progres saya minggu ini, saya sudah observasi kepada sasaran, yakni guru sekolah dasar dan mendiskusikan pembelajaran yang telah diterapkan, yang saya rasa belum maksimal dan akan saya berikan edukasi untuk agar memaksimalkan pembelajaran selama masa pandemi ini. Dan untuk tugas mengenai kanvas, video, berita desa sudah saya selesaikan. Dan sampai saat ini saya sudah mencapai untuk persiapan materi yang akan digunakan saat pelatihan. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut Bella. Baik Bapak, kemarin setelah penerjunan saya pergi ke tempat sasaran yaitu pemilik UMKM Salib Pisang dan menyampaikan proker terkait pemasaran dengan digital marketing. Kemudian setelah itu pada hari berikutnya mengikuti dan membantu untuk proses produksi UMKM Salib Pisang tersebut. Kemudian untuk tugas seperti membuat kanvas, berita desa, video, dan notebook sudah terpenuhi semua. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bella. Lanjut ke Bernika. Iya, terima kasih Pak. Ini ntar ya saya loading buka notes saya. Oke, progresnya minggu ini itu yang pertama pasti saya kan untuk melakukan izin sama desa itu pasti. Terus saya pergi ke sasaran untuk menyertakan surat tugas bahwasanya saya ingin bekerja sama atau ingin melakukan program kerja yang telah saya rencanakan dan akhirnya disetujui sama sasaran. Pada intinya, di proker saya ini saya ingin bahwasanya budidaya jamur tiram dan jamur kuping itu seenggaknya orang-orang lebih aware, karena di tengah pandemi ini yang biasanya jamur tiram dan jamur kuping ini bisa bukan diekspor, maksudnya bisa ditransport, bisa dihantarkan lah intinya. Bisa dihantarkan ke luar kota, di Bali, apa segala macam. Dan sekarang itu sangat terbatas sekali, dan bahkan tidak bisa sama sekali. Jadi mau nggak mau, kejadian kemarin itu, beliau ini sempat kesusahan dan menurunkan harga yang nggak wajar menurut saya. Oleh karena itu, dengan adanya proker yang saya akan ajukan dan saya akan kerjakan ini, saya ingin seenggaknya saya membantu branding dan pengemasan segala macam untuk seenggaknya orang-orang ini lebih aware akan jamur tiram, akan jamur kuping. Entah itu nanti saya akan mengiklankan tentang manfaat, benefit, dan lain sebagainya. Ya begitu saja sih. Cuman saya di sini kemarin sudah berdiskusi dengan sasaran bahwasanya memang selama ini kan kalau misalkan petani tanaman sayur itu memang mereka tidak pernah memikirkan branding apa segala macam, karena memang mereka ini memasok pasar saja. Jadi saya ini di sini dengan adanya program kerja saya itu nggak hanya pasar, tapi juga setidaknya bisa dijual secara online, dijual di beberapa toko-toko bahkan supermarket yang mengarah ke modern gitu. Terus minggu ini saya sudah bikin bisnis model kanvas, sudah bikin roadmap, sudah bikin logbook, sudah bikin video, sudah saya upload di YouTube dan Facebook. Terus saya sudah bikin berita desa dan saya lagi pengajuan untuk kelas mentor, tapi masih belum di accept sama pihak LP2M. Ya, oke. Terima kasih.
Terima kasih, Bernike. Lanjut ke Kelvin. Kelvin, halo? Ya, Ya, yuk sudah silakan terdengar, Kelvin. Pak. Untuk progres saya yang pertama yaitu kemarin itu observasi sasaran, di mana sasaran saya UMKM kerajinan rajut, lalu wawancara, setelah itu membuat kanvas, roadmap, dan pembuatan video. Seperti itu, Pak. Ya, untuk program minggu depan kira-kira apa, Kelvin? Program minggu depan saya akan itu Pak, penyampaian materi tentang digital marketing sama pembuatan label, sama membuat konten-konten yang akan di-upload di sosial media. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Kelvin, baik, lanjut Pak. ke Dela. Iya, Pak. Untuk minggu pertama, saya sudah mengikuti kegiatan penerjunan KKN Back to Village. Lalu saya juga sudah menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat roadmap, berita desa, kanvas, dan membuat video lalu menguploadnya ke YouTube. Lalu saya juga sudah melakukan survei lokasi produksi UMKM home industri makanan. Dan juga sudah melakukan observasi dan identifikasi masalah. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke Dimas. Ya, Pak. Jadi saya minggu ini sudah yang pertama penerjunan, kemudian setelah penerjunan saya agendakan untuk keliling ke UMKM bersama pihak perangkat desa, kemudian sudah diskusi terkait dengan sama sasarannya juga sudah, untuk tugasnya sudah semua Pak, tinggal melakukan pelatihan sama evaluasi saja. Terus ini juga Pak, saya sama teman-teman dapat giliran untuk piket setiap 2 hari sekali untuk ke balai desa untuk bantu-bantu bagi bantuan sama kayak istilahnya kayak semi magang sih Pak gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Oke. Terima kasih Dimas. Ini Dimas Ade nih. Oh bukan ya. Oh Dimas M ada lagi ya sih. Bentar. Oke, lanjut ke Diah Sukma, monggo. Diah Sukma, halo. Suaranya kecil. Oh, bentar. Halo, sebelumnya suara saya sudah terdengar? Iya, agak kecil sih tapi terdengar. Iya ya. Jadi minggu ini Pak, untuk minggu pertama saya udah observasi dengan sasaran, kemudian hari keduanya penerjunan, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan sasaran seputar permasalahan yang dihadapi, kemudian juga saya sudah mengerjakan roadmap, kanvas juga, kemudian penyampaian program kerjanya juga ke depannya gimana, sama tugas-tugasnya juga udah kayak logbook, berita desa, sama video juga udah. Nah, untuk di minggu keduanya rencananya saya akan mengadakan kelas untuk pelatihan tentang digital marketing juga buat branding produk, Pak. Iya. Oke, terima kasih Diah Sukma. Lanjut ke Dinda. Ya, terima kasih Bapak. Untuk progres saya pada minggu ini yaitu melakukan pendekatan dan observasi masalah kepada sasaran, dan selanjutnya yaitu saya mau di pelepasan KKN juga didampingi dengan sasaran, dan dari hasil observasi tersebut diketahui kalau sasaran saya ini pemasarannya memang belum luas karena jualannya itu cuma di WA sama Facebook, jadi calon pembelinya itu cuma kerabat terdekat. Terus sasaran saya ini juga pengen punya promosi itu foto produknya lebih bagus. Jadi untuk proker dan rencana pelatihan yang akan saya berikan yaitu melakukan edukasi dan pembimbingan dalam pembuatan beberapa platform sosmed untuk pemasarannya, dan juga memberikan pembimbingan dalam foto produk dengan
properti yang ada di rumah dari mitra, jadi tidak menyulitkan juga dari mitranya. Dan untuk tugas-tugasnya sudah selesai, yaitu dari berita desa, logbook, dan video. Namun untuk berita desanya belum di ACC Bapak, tapi saya sudah mengupload. Oke, terima kasih. Lanjut ke Dwita. Dwita Ratnasari. Iya, Pak. Ah. Oke. Untuk progres saya di minggu pertama, untuk hari Rabu itu tanggal 11, yaitu mengunjungi desa dan juga diarahkan kepada UMKM setempat yang ada di desa Kajarharjo, yaitu di usaha rengginang. Nah, di sana di hari kedua, saya observasi ke tempat usaha dan mendapatkan permasalahan, yaitu yang pertama terkait dengan varian rasa yang kurang, yaitu hanya ada original. Dan juga yang kedua, pemasarannya secara mulut ke mulut saja. Dan juga yang ketiga itu terkait dengan tidak adanya labeling untuk permasalahan itu. Dan untuk tugas terkait dengan roadmap, kanvas, dan juga logbook, serta video mingguan sudah selesai diupload, Bapak. Oke, berarti untuk programnya belum ya? Belum berjalan ya? Programnya belum, tapi untuk saat ini di minggu kedua ini sudah mempersiapkan materinya dan juga sudah mengajukan kelas mentor. Oke, terima kasih Dwita. Lanjut ke Dimas Maulana. Baik Pak, terima kasih. Jadi progres pada minggu pertama, pada hari pertama saya sudah melakukan perumusan program kerja dengan mengunjungi target sekaligus permohonan izin untuk melaksanakan KKN di Desa Kemiran. Jadi pada hari pertama itu saya bertanya mengenai potensi literasi karena saya mengambil program literasi, dan sasaran mengatakan bahwa potensinya itu terdapat website dan juga media sosial. Nanti di sana akan membuat mengembangkan literasi digitalnya melalui website dan media sosial. Lalu pada hari kedua mengikuti serangkaian acara penerjunan KKN, terus melakukan kunjungan ke Kecamatan Gelagah dengan melakukan pembukaan KKN. Lalu pada hari keempat wawancara kepada mitra untuk progres prokernya. Jadi nanti di website disuruh membuat katalog wisata untuk desa tersebut. Oke. Lalu tentang tugas-tugasnya, kanvas dan roadmap sudah selesai. Berita desa juga sudah saya upload, tapi masih pending. Dan video juga sudah. Oke, terima kasih Dimas. Lanjut Elisa. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk minggu pertama, yang pertama saya itu setelah penerjunan saya melakukan observasi lapangan dan mendapatkan permasalahan bahwa UMKM ini masih baru sehingga belum ada label dan branding yang kuat untuk UMKM itu sendiri. Lalu setelah itu saya membuat program kerja dan saya membuat kanvas. Lalu selanjutnya saya membuat berita desa. Namun untuk berita desa sendiri, saya sudah upload di SDUNet, tapi belum di ACC atau masih pending, Pak. Lalu setelah itu saya membuat logbook untuk minggu pertama, dan saya juga ada membuat video. Sudah saya upload di Google Drive dan di YouTube. Untuk minggu ini, saya sudah mengajukan mentor, tapi belum di itu, Pak. Belum di ACC oleh LP2M. Oke. Seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Elisa. Lanjut ke Gosa. Halo Gosa. Gosa, halo. Oke, lanjut dulu deh ke Givari. Baik Bapak, terkait dengan progres selama minggu pertama ini, selain mendatangi pihak desa untuk meminta izin terkait dengan pelaksanaan KKN, saya juga sudah mendatangi dan melakukan pendekatan kepada sasaran. Nah, dari pendekatan ini saya memperoleh beberapa permasalahan sehingga memunculkan program
terkait dengan literasi desa ini. Nah, sebenarnya kegiatan utamanya adalah sosialisasi program kerja untuk mencapai kesepakatan pada kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, dari sosialisasi ini, sasaran sebenarnya menyambut dengan antusias untuk program yang ditawarkan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu terkait dengan penyesuaian waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga ada beberapa kegiatan yang diganti dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Nah, untuk rencana minggu kedua ini nantinya programnya akan sudah mulai terlaksana, Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Balik lagi ke Gosa, monggo, Gosa, silakan. Baik, Nas, mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Ya. Untuk minggu kemarin saya udah ketemu dengan sasaran wawancara mengenai masalah yang ada di Desa Grogol. Nah, untuk tugas-tugasnya saya sudah menyelesaikan kanvas, roadmap, berita desa, sudah mengajukan kelas, sama video udah saya upload di YouTube. Untuk minggu kedua saya akan melakukan pengajuan apa sih? Mohon maaf kalau berisiknya karena ada di dalam perjalanan. Ya. Minggu kedua saya akan melakukan pelatihan pembimbingan video untuk sasaran. Oke, terima kasih. Lanjut ke Hamdan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya di minggu ini saya melakukan observasi dan identifikasi permasalahan yang ada pada sasaran. Jadi saya sudah melakukan wawancara juga untuk permasalahannya sendiri itu di musim hujan, karena di daerah Kalibaru Glenmore ini kalau musim hujan tuh susah buat jemur rengginangnya. Untuk yang saya ambil tuh rengginang, UMKM rengginang. Jadi untuk dari ibunya sendiri itu mempunyai solusi kalau misal hujan itu harus jemur rengginangnya itu di daerah Jemberan. Itu Bapak. Jadi susah juga kalau misalnya musim hujan. Terus saya juga sudah melakukan survei secara offline maupun online tentang keinginan customer saat ini. Jadi kenapa saya membuat survei secara offline atau online? Di situ saya mencari customer baru. Mungkin rengginang ini ada rasa seperti rasa original atau mungkin ada rasa baru dari customer-customer yang ada di daerah sini maupun yang di online. Jadi saya buatkan survei juga. Setelah itu saya melakukan analisis SWOT mengenai usaha yang didirikan saat ini. Terus juga saya sudah mengerjakan kanvas, roadmap, video, logbook, dan berita desa juga. Tapi berita desanya masih pending, Bapak. Oke. Setelah itu untuk minggu berikutnya saya melakukan pembelajaran mengenai permasalahan bisnis secara online melalui media sosial bersama sasarannya. Jadi saya akan melakukan kelas untuk media pembelajarannya. Jadi saya akan menjelaskan, soalnya dari Ibu Siti sendiri belum paham tentang teknologi. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan pembelajaran secara online di media sosial seperti Instagram, Shopee, Facebook, seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Lanjut ke Imron. Oke, untuk progres saya di minggu pertama itu melakukan observasi kepada sasaran. Untuk sasarannya sendiri itu para siswa sekolah dasar dan juga melakukan diskusi bersama kepala desa terkait permasalahan yang ada. Untuk permasalahan sendiri itu yang pertama itu kurangnya kepedulian para siswa sekolah dasar ini terkait protokol kesehatan. Yang kedua kurangnya fasilitas media untuk baca tulis. Jadi untuk di minggu selanjutnya saya akan memberikan materi terkait pentingnya protokol kesehatan dan juga mencicil untuk pembuatan perpustakaan ini. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut, Ivanta. Suaranya nggak ada, Dek. Ivanta. Apakah sudah terdengar, Bapak? Halo, Ivanta? Halo.
Suaranya hilang. Nggak ada di room dia, Pak. Oh, nggak ada di room ya? Oke deh, lanjut dulu deh ke ini, Ivanita. Halo, ya Bapak. Apakah suara saya terdengar? Oh iya, ya bisa. Agak kecil tapi. Saya di minggu pertama, di hari pertama saya Ya. survei ke tempat usaha saya. Tempat pembuatan mie yang berada di desa saya sendiri. Oke. Desa Keberman. Untuk hari kedua saya mengikuti serangkaian upacara penerbitan mahasiswa KKN, dan hari selanjutnya saya ke tempat sasaran untuk mengajukan perizinan untuk melaksanakan KKN di tempat usaha dan penyerahan surat izin pelepasan KKN. Untuk hari selanjutnya saya membuat kanvas berita desa dan roadmap. Kemudian saya melakukan sesi peninjauan ke tempat usaha sasaran, dan di hari terakhir saya melakukan pengisian logbook mingguan. Oke. Untuk minggu kedua apa rencananya? Minggu kedua saya akan melakukan promosi digital dalam hal ini di Instagram, di Facebook, dan marketplace, dan pembuatan logo, Bapak. Oke. Oke, terima kasih Vanita. Lanjut Luil Maulidia. Baik Pak, jadi untuk minggu pertama saya sudah melakukan observasi dan identifikasi masalah yang dihadapi oleh sasaran saya. Jadi yang dihadapi itu masalahnya terutama itu di bagian pemasaran Pak. Karena memang selama ini produk milik sasaran ini hanya disebarluaskan dari mulut ke mulut saja, dan juga belum ada brandnya, sehingga orang-orang ini belum terlalu tahu untuk produk keripik khusus dari sasaran saya. Selain itu, saya juga menyampaikan proker yang sudah saya buat. Saya juga sudah menyusun BMC, roadmap, lalu untuk video dan logbook juga sudah. Untuk berita desa ini saya sudah up di SB UNED, tapi masih pending. Lalu untuk rencana di minggu kedua ini, saya berencana untuk menyarankan strategi bisnis, terutama strategi pemasarannya kepada sasaran saya ini. Lalu yang kedua, saya ingin mendiskusikan masalah inovasi dan branding pada produk milik sasaran. Begitu. Oke, terima kasih. Lanjut Muhammad Firdaus. Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Untuk minggu pertama, saya sudah setelah mengikuti serangkaian acara penerjunan, saya sudah melakukan observasi dan juga wawancara dengan sasaran saya, yaitu pihak dari BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Margomulyo, Kecamatan Glemor. Nah, di situ didapatkan salah satu usaha milik BUMDes, yaitu budidaya jamur, memiliki permasalahan di bagian pencatatan, baik itu pencatatan dari hasil panen dan juga pencatatan dari hasil penjualan. Maka dari itu saya juga sudah menyampaikan proker saya, yaitu akan membuat sebuah website tentang sistem pencatatan hasil panen dan juga hasil dari penjualan budidaya jamur itu sendiri. Nah, untuk tugas dari minggu pertama sudah saya kerjakan semua, yaitu untuk model kanvas, roadmap, berita desa, video, dan juga logbook. Sudah saya up di Google Drive maupun YouTube juga videonya. Nah, untuk minggu kedua ini saya berencana melakukan presentasi terkait desain dan juga alur sistem yang akan saya buat kepada sasaran Bapak. Terima kasih. Oke, lanjut ke Noval. Ya, baik Pak. Apakah sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Suara saya? Sudah, jelas. Monggo. Iya Pak. Hari pertama hari pertama yaitu saya melakukan koordinasi Pak bersama pihak kelurahan untuk dilakukannya KKN, dan saya bertemu dengan pegawai kelurahan yang menangani lapang Pak. Jadi saya juga melakukan diskusi. Lalu hari keduanya saya full melakukan pelepasan dan pengenalan melalui Zoom. Hari ketiga saya
menuju ke kelurahan kembali Pak untuk bertemu dengan Bu Lurah, melakukan diskusi untuk menanyakan potensi-potensi dan usaha yang ada di Kelurahan Sumberjo. Kemudian saya hari ketiga itu juga melakukan survei ke target Pak, sasaran. Itu sasaran saya itu kan di Kelurahan Sumberjo itu memiliki potensi sumber daya alam untuk pertanian Pak. Lalu masalahnya itu terdapat masyarakat yang tidak memiliki lahan, jadi seperti buruh tani itu kan tidak memiliki lahan, jadi sasaran saya seperti itu Pak. Lalu minggu keempat, hari keempatnya saya melakukan survei sumber daya alam Pak, itu untuk irigasinya itu melewati daerah, apakah melewati rumah sasaran atau tidak, lalu melakukan pengecekan kualitas air, apakah kualitasnya baik untuk melakukan pertanian, yaitu perikanan, pertanian. Dan pada hari kelimanya saya full melakukan pembuatan materi Pak tentang biovlog, hidroponik, yaitu untuk tentang COVID juga, seputar COVID. Dan hari keenamnya saya melakukan diskusi dengan sasaran itu untuk menentukan posisi pelatihan, karena kan pelatihan saya itu membutuhkan tempat, yaitu kolamnya sendiri itu Pak. Dan lalu untuk ikannya itu saya mengambil ikan lele. Halo? Dan tidak, itu biovlog itu tidak mengeluarkan bau seperti biasanya. Namun di sini tuh sasaran itu masih tidak mau jika diletakkan di rumahnya karena masih takut mengeluarkan bau dan mengganggu tetangga samping kanan kiri, sekitar. Jadi saya untuk posisinya di rumah saya untuk pelatihannya biovlognya. Dan hari ketujuhnya saya melakukan persiapan dan mendata bahan-bahan yang diperlukan Pak. Dan untuk minggu keduanya itu tadi itu, dan mulai tanggal 18 hingga sekarang tanggal 20 saya sudah melakukan pelatihan untuk pembuatan dan mendesain kerangka, yaitu kolam terpal, dan kerangkanya itu dari kayu reng Pak. Jadi tidak usah membuat beton dengan keluaran yang besar, jadi agak diminimkan Pak. Oke. Dan saya juga sudah melakukan pengajuan mentor Pak. Itu rencananya full 3 hari untuk materi, namun masih kendala mentornya itu Pak. Mungkin nanti akan saya isi dengan pelatihan hidroponiknya atau budidaya lelenya Pak. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih, bagus. Lanjut, Niken, Satya. Baik Bapak, apa sudah terdengar? Sudah, monggo. Itu untuk kegiatan pertama saya diawali dengan melakukan survei di tempat sasaran dan identifikasi permasalahan yang sebelumnya sudah melihat langsung reproduksi roti dari pengemasan hingga pemasaran. Terus hari selanjutnya penerjunan untuk pembuatan kanva, roadmap, serta pembuatan berita desa sudah, penyampaian program kerja pun sudah, dan editing video dan diupload pun sudah. Untuk minggu kedua ini saya sudah menyiapkan materi terkait pelatihan, sudah mengajukan mentor tapi belum di ACC. Kayak gitu Pak, sudah. Oke, terima kasih Niken. Lanjut, Nita Amalia. Baik Pak, untuk kegiatan minggu pertama, saya itu melakukan observasi lingkungan sekitar sasaran, karena di sini saya mengambil tema program inovasi teknologi. Saya itu sasarannya lingkungan sekitar warga yang akan kami edukasi dengan penanaman apotik hidup. Terus hari selanjutnya itu saya mengikuti penerjunan KKN. Terus saya juga sudah membuat kanvas, roadmap, juga sudah membuat berita desa. Terus untuk beberapa hari ini saya juga mengikuti membantu puskesmas daerah di desa saya untuk entry data vaksinasi. Terus saya juga sudah membuat logbook dan video mingguan. Terus saya juga sudah mengajukan mentor untuk
sosialisasi minggu kedua, tapi belum di ACC, Pak. Itu Oke. sudah. Oke, terima kasih. Lanjut siapa nih? Octavia. Baik, Pak. Untuk kegiatan saya di minggu pertama, di hari pertama yaitu melakukan survei, yang kedua melakukan penerjunan, yang hari ketiga melakukan izin ke pemilik UMKM, yang keempat yaitu melakukan izin ke ketua RT setempat karena Pak Kades menyuruhnya untuk saya minta izin ke ketua RT. Terus yang hari kelimanya melakukan wawancara ke UMKM. Dari wawancara tersebut saya menemukan beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu produk yang dijual oleh sasaran yaitu hanya lumpia saja. Terus tidak ada branding dan pemasarannya hanya offline. Nah, untuk tugas-tugasnya berita desa, roadmap, kanvas, logbook, dan YouTube sudah saya upload di Google Drive dan di YouTube. Lalu untuk minggu keduanya, saya sudah mengajukan mentor, tetapi belum di ACC, dan rencana saya di minggu kedua ini melakukan pendampingan inovasi produk. Jadi dari kulit lumpia itu yang dibuat sendiri oleh sasaran itu, saya mau buat pelatihan membuat pisang coklat sama martabak gitu, Pak, yang hari minggu keduanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke Retno. Baik, Bapak. Sasaran saya yaitu pemilik usaha pribadi kerupuk Tenggiri. Setelah melakukan survei dengan sasaran saya, muncul beberapa permasalahan. Seperti Ibu Sofi ini belum bisa memanfaatkan dengan baik teknologi, terutama media sosial. Jadi saya beberapa kali melakukan diskusi terkait untuk membantu menggunakan media sosial untuk promosi. Dan juga saya berdiskusi untuk branding dan juga pembuatan logo. Untuk tugas sudah saya kumpulkan seperti logbook, kanvas, roadmap, video, berita desa, dan juga saya sudah mengajukan kelas desa tentang pentingnya digital marketing dan branding terutama saat masa pandemi seperti saat ini. Oke, terima kasih. Lanjut ke Rodi. Rodi, halo? Halo, iya Bapak. Ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Ya baik. Untuk progres saya di minggu pertama, yakni yang pasti pertama adalah melakukan perizinan terlebih dahulu dengan pihak desa. Kemudian di hari selanjutnya saya mengikuti serangkaian seremoni penerjunan yang kemudian dilanjutkan dengan mensurvei lokasi produksi ke kediaman sasaran. Kemudian di hari berikutnya saya melakukan diskusi tentang permasalahan dengan sasaran dan juga melakukan penyusunan kanvas, roadmap, dan juga berita desa. Yang selanjutnya saya juga memberikan pemahaman terkait proker saya kepada sasaran. Dan di hari berikutnya saya melakukan pendampingan produksi yang mana menambah varian rasa yang sebelumnya hanya rasa original, keripik pisang rasa original saja. Oke, terus? Kemudian yang terakhir saya melakukan penyusunan logbook mingguan dan juga video. Untuk minggu kedua saya telah melakukan pengajuan kelas tentang materi yakni manfaatan digital marketing yang menggunakan media sosial dan juga e-commerce sebagai sarana pemasaran produk dari sasaran. Begitu, Bapak. Oke. Terima kasih. Lanjut ke Rosida. Baik, Pak, untuk progres minggu pertama yang kemarin, jadi yang hari pertama adalah saya sudah izin ke kepala desa untuk melaksanakan KKN, lalu analisa permasalahan yang dialami desa, juga membuat ribuan KKN untuk kelompok. Lalu di hari kedua terdapat pelepasan KKN, lalu ada Persuli juga dari Bapak sendiri juga mengupload ribuan ke IG. Lalu untuk hari ketiga ini ada pemaparan dan konsultasi terkait program kerja kepada sekretaris desa, lalu juga dilanjut dengan kunjungan ke kepala BUMDes desa.
Untuk hari keempat ini ada kunjungan ke Kepala Ibu PKK yang nantinya akan untuk di minggu kedua akan diadakan terkait sosialisasi vaksin. Lalu di hari kelima ini ada pembuatan kanvas dan pembuatan roadmap. Di hari keenam ada pembuatan thumbnail YouTube. Lalu di hari ketujuh ini ada penguploadan dokumentasi YouTube juga pembuatan berita desa. Dan jadi untuk minggu keduanya ini nanti selain ada program sosialisasi vaksin kepada masyarakat desa, nanti juga akan ini Pak, saya bantu desa untuk penyaluran BNT dampak COVID-19 Pak, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke Sastra Prianto. Baik Pak, untuk progres minggu pertama ini pada hari pertama itu saya melakukan observasi mitra sekaligus wawancara untuk mengetahui masalah untuk mengetahui kondisi mitra. Terus pada hari kedua itu melakukan penerjunan KKN dengan perangkat desa. Terus pada hari ketiganya itu saya melakukan diskusi bersama mitra tentang program kerja yang akan saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Terus pada minggu pertama ini saya membuat materi buat minggu kedua Pak. Jadi untuk minggu kedua nanti saya nganu kelas KKN itu Pak. Terus membuat logo itu Pak. Terus untuk tugasnya tuh sudah saya upload semua Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Lanjut Sally. Baik Pak, untuk minggu pertama saya sudah melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dengan sasaran, terus menyampaikan proper ke sasaran. Minggu pertama ini juga saya mendampingi dan membantu sasaran dalam produksi, di mana sasaran saya ini menjual jajanan pasar atau basah, terus mulai beralih ke produksi kue-kue kering juga. Untuk tugas saya sudah membuat berita desa, kanvas, roadmap, logbook, dan tentunya video dokumentasi. Terus saya untuk minggu ini juga sudah mengajukan mentor atau kelas KKN. Dan untuk terus membuat logo, memperbaiki kemasan, dan tentunya kelas desa yaitu sosialisasi tentang digital marketing. Sudah Pak. Oke. Lanjut ke Safira. Safira sudah ya? Belum, Pak. Belum ya, Safira, monggo. Iya. Iya, jadi selain saya ikuti penerjunan dan juga serah terima, saya juga melakukan observasi dan diskusi terkait permasalahan dari UMKM yang saya tuju. Selain itu, saya juga membuat program kerja dan juga memaparkannya kepada sasaran pada hari selanjutnya. Untuk tugas-tugas, saya sudah membuat kanvas, berita desa, roadmap, dan juga video, dan semuanya sudah saya upload. Selain itu, saya juga 2 kali melakukan pendampingan pembuatan produk di sasaran. Selain itu, saya juga sudah melakukan pengajuan mentor untuk minggu depan, dan juga akan membuat logo dan juga perbaruan kemasan produk. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Safira. Lanjut ke Widya Mayang. Baik, Mas, untuk kegiatan saya di minggu pertama, hari pertama itu saya menghubungi sasaran untuk meminta mengikuti upacara penerjunan dan juga mengerjakan berita desa. Untuk hari kedua, saya mengikuti upacara penerjunan bersama sasaran. Untuk hari ketiga, saya melakukan pendekatan observasi dan wawancara kepada sasaran, yaitu orang tua dan siswa untuk mengetahui permasalahannya. Nah, untuk permasalahannya itu, siswa sering merasa bosan dalam belajar, dan orang tua itu merasa kesusahan dalam pendampingan belajar. Nah, selain itu, tentang penerapan prokes dan pengetahuan mereka tentang COVID itu juga masih rendah. Lalu untuk hari keempat, saya menjelaskan program kerja kepada perangkat desa, dan juga menjelaskan program kerja kepada orang tua dan sasaran. Untuk hari ke-6, saya melakukan pengajuan mentor dan melakukan pengeditan video. Lalu untuk hari ke-7, saya mengisi logbook mingguan dan mengupload semua tugas ke YouTube dan Google Drive seperti logbook, kanvas, dan video. Terima kasih. Untuk
minggu kedua saya akan lebih fokus Ibu Nas ke memberikan edukasi tentang COVID, dan untuk minggu selanjutnya saya akan lebih fokus ke inovasi belajarnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Widya. Lanjut ke Erika. Yuk, monggo Erika. Oke, Pak. Untuk logbook saya di minggu pertama ini, di hari pertama saya memberikan surat tugas dari Universitas Jember kepada Kepala Desa sekaligus meminta izin memulai kegiatan KKN. Lalu